Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovania Yuliani Tama. Titik-titik terakhir saya 095, program studi teknologi rekayasa otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025. Video kemarin saya sudah menjelaskan mengenai algoritma dan pemrograman. Dalam video kali ini dan pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai variabel, tipe data, dan operasi. Variabel, tipe data, operasi, praktikum, algoritma, dan pemrograman. Sini aku menjelaskan mengenai definisi variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Dalam Python, kita tidak perlu mendeklarasikan tipe data secara manual atau secara eksplisit. Cukup langsung dikasih nilai. Contohnya di sini dalam bahasa pemrograman Python dengan tipe data yang berbeda. Di sini dengan nama help tadi, dengan tipe data string, umur 18 dengan tipe data integer, tinggi 940, dengan tipe data float, dan mahasiswa 97 dengan tipe data boolean. Aturan dasar dari variabel itu sendiri adalah nama tidak boleh diawali dengan angka. Contoh 1, nama ini salah. Tidak boleh pakai spasi, ganti dengan underscore atau garis yang ada di bawah. Contohnya nama underscore lengkap. Nah, variabel juga itu bersifat sensitif. Nama dengan nama itu berbeda. Dengan nama dengan huruf kapital di depan, dengan nama yang huruf kecil di depan. Contoh di sini penamaan variabel dalam bahasa pemrograman Python. Di sini ada nama sampai dengan company, nama, lalu dia tinggi underscore badan itu ada 190, mahasiswa sama dengan true. Nah, ini untuk print nama, nama, tinggi badan underscore badan, mahasiswa, dan akan menghasilkan output harapannya manusia 160 true. Di sini ada casting. Casting adalah mengubah data dari suatu nilai atau variabel ke data lainnya. Dalam Python ini dilakukan dengan fungsi penguatan seperti integer, float, string, dan boolean. Nah, contohnya di sini ada x sama dengan 25 dengan y sama dengan integer dengan fungsi integer atau tipe data integer, yaitu merubah string menjadi integer, yaitu fungsi dari integer ini adalah mengubah nilai ke bilangan bulat. Jadi mengubah nilai 25 ini. Nah, z sama dengan float. Untuk integer ini analoginya itu kayak tulisan 25 di kertas, setelah di casting kita ambil nilainya menjadi 25 beneran. Nah, untuk tipe data float itu mengubah data ke bilangan desimal. Contohnya ini 25,0. Dan yang w sama dengan string ini mengubah dari bilangan bulat ke string. String itu fungsinya mengubah angka menjadi teks. Kalau yang integer mengubah teks menjadi angka, yang float mengubah teks menjadi bilangan bulat, yang string ini mengubah bilangan bulat ke teks. Contohnya 100 menjadi 100. Dan tipe data boolean ini dari string kosong ke false. Di sini print y, z, w, p. Outputnya akan menghasilkan 25, 0, 100 false. Pentingnya komentar. Komentar adalah baris teks yang ditulis tidak betul tetapi tidak dieksekusi oleh program. Di Python ditulis dengan pagar. Tujuan utamanya itu memberi keterangan supaya kode lebih mudah untuk dipahami. Jadi pentingnya komentar dalam program pemrograman ini adalah untuk memberi keterangan supaya kode lebih mudah dipahami, agar pemrograman itu atau kode tersebut dapat dipahami oleh komputer. Nah, contohnya di sini pagar ini adalah komentar. Python akan mengabaikannya. Nama Helvani agar menyimpan nama mahasiswa, maka pemrograman akan menyimpan nama mahasiswa atau nama saya Helvan ini. Yang kedua ada tipe data. Definisi dari tipe data ini adalah
jenis data yang bisa disimpan di variabel. Nah, contoh tipe data umumnya yaitu yang tadi sudah saya jelaskan, ada integer, ada bilangan bulat, contohnya 10, 3, dan 25. Nah, yang float bilangan desimal, contohnya 3, 14, 99,9. Yang ketiga ada string atau str, teks atau kumpulan karakter, contoh hello, undip, boolean atau bool, yaitu logika benar atau salah, contoh true or false. Jadi boolean ini cuma ada dua, ada true or false. Yang terakhir di sini ada operasi. Operasi adalah tindakan atau perintah yang dilakukan terhadap data. Operasi terbagi menjadi banyak. Ada operasi aritmatika, yaitu penjumlahan, plus 5 plus 2 sama 7, pengulangan, perkalian, garis miring ini atau pembagian, garis miring 2, pembagian bulat, persen, modulus atau sisa bagi, yaitu 9, persen 2 sama dengan 1, dan bintang. Bintang itu merupakan pangkat 2, bintang ya sama dengan 8. Yang kedua ada operasi relasional atau perbandingan. Di sini ada sama dengan 5 sama dengan 5, true. Tanda seru dengan sama dengan, tidak sama dengan, 5 tidak sama dengan 3, lebih besar dan lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Yang terakhir ada operasi logika atau boolean. And true or false itu false, or true or false itu true, itu not true or false. Oke, di sini saya juga akan menjalankan program sederhana di Sketch atau Python. Baiklah, di sini saya akan menjalankan program atau aktiviti kedua di software Scratch. Di sini bendera hijau klik, program menanyakan what's your name, dan kita bisa menunggu, dan kemudian user menginputkan jawaban di sebelah sini. Maka komputer sudah menyimpan jawaban yang telah kita inputkan atau yang telah user inputkan. Tetapi berbeda kasus jika kita ingin menanyakan kembali what's your name, maka jawabannya akan berubah dan tidak sama dengan yang awal. Nah, dalam hal itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara program untuk menyimpan jawaban pertama dan memakai jawaban inputan user ke seluruh programnya dengan tidak berubah-ubah, yaitu dengan menggunakan frame. Nah, di sini kita akan membuat variabel di menu variables yang dengan blok warna orange. Di sini sudah terlihat ada my variable. Di sini kita bisa membuat make a variable. Saya akan contohkan untuk membuat variable dan Scratch. Di sini make a variable. Contohnya kita akan membuat variable username atau nama pengguna untuk bisa diingat dengan program. Make a variable. Di sini kita masukkan variable name-nya username. Oke. Setelah itu dia muncul di sebelah sini. Kita bisa pencet checklistnya di sebelah sini untuk memunculkan variabelnya di sini. Kemudian blok yang penting adalah set my variable. Jadi kita select, kemudian kita letakkan di sini. Di sini dapat dilihat ada menu drop down yang bisa kita pilih mau memilih variabel yang mana. Di sini saya memakai variabel yang username. Di sini artinya kita men-set username to atau ke, di sini default, nilai defaultnya itu adalah 0. Tetapi kita bisa merubah nilai default ini dengan jawaban input user, yaitu dengan blok warna biru dengan tulisan answer. Kemudian kita taruh di sini. Setelah itu kita ubah urutan blok-blok ini. Kita bongkar dulu, kemudian taruh set variable ini ke dalam sini. Kemudian ini kita letakkan di bawah sini. Di sini
blok-bloknya sudah tersusun. Ketika bendera hijau dipencet, program menanyakan what's your name, dan kita menunggu. Dengan variabel username ini, kita sudah menginputkan nilai answer atau jawaban dari user. Di sini kita bisa menggunakan variabel untuk di sebelah sini. Di sini program akan mengingat jawaban kita sampai program itu selesai. Di sini dengan variabel username kita sudah menginputkan nilai answer, dan kemudian program akan mengatakan hello dengan nama user itu sendiri. Kita akan running. Kemudian itu what's your name, selalu running, enter. Hello. Di sini setelah kita menetapkan variabel, itu akan berlaku ke seluruh program. Jadi kita bisa meletakkan variabel ini dimanapun yang kita mau dan berapapun itu jumlahnya. Di sini sudah terlihat ada variabel username dengan nilai hello funny yang akan diingat oleh username oleh program. Oke, di sini kita akan membuat contoh variabel lain. Kita akan membuat variabel lain di make variable. Kemudian, misalnya kita ingin mengetahui hewan favorit dari user. Oke. Di sini variabel itu adalah wadah bernama yang berisikan nilai. Nah, untuk variabel username ini berisikan nilai answer atau inputan jawaban dari user. Maka dia program akan mengingat variabel username dengan inputan nilai yang dimasukkan oleh user. Di sini untuk variabel favorite animal, maka dia bernilai defaultnya adalah 0 atau tidak ada nilai atau kosong. Maka di sini akan kita isi. Di sini kita masukkan blok set favorite animal. Di drop down-nya kita pilih yang favorite animal. Semisal kita masukkan atau inputkan di sini dengan cat. Enter. Favorite animal cat. Kita susun lagi baloknya. Kita taruh di sebelah sini. Dan sini. Kemudian kita buat ini seperti biasanya menggunakan blok wait 1 second. Kita tulis wait 2 second dengan jeda waktu atau modul waktu di sini. Dan kita katakan kembali say hello join. Kita masukkan bloknya di sini. Kemudian your favorite animal is kita masukkan variabel favorite animal ke dalam sini. Sekarang ketika kita mengklik bendera hijau, program akan menanyakan what's your name. Kita menunggu dengan variabel username yang bernilai atau bernilai inputan user ini, dan set variable favorite animal dengan nilai cat. Maka program mengatakan say hello username, variable username, menunggu 2 detik, kemudian program mengatakan kembali your favorite animal is variable dari favorite animal dengan nilai cat. Di sini muncul ada username dan favorite animal dengan defaultnya 0. Sekarang ketika bendera kita masuk position name,
Your favorite animal is cat. Di sini program mengatakan atau menginputkan nilai variabel yang sudah kita masukkan dalam sini, maka ini berlaku untuk seluruh program. Kita tinggal menambahkan variabel-variabel yang sudah kita buat ke dalam program. Jadi bisa dibilang variabel itu memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa nilai yang bisa digunakan kembali dalam kode, bisa memodifikasinya, menghapusnya, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan membuat activity 2 di Replit atau Python dengan memasukkan angka dan perhitungan dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama, di sini kita sudah memiliki komentar dengan tanda pagar S for number 1 dan S for number 2 and compute the sum. Di sini komentar ini bertujuan untuk mempermudah suatu pemrograman dan mempermudah setiap kode yang kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman Python agar dapat dimengerti. Di sini kita bisa mengikuti instruksi yang ada di sini, atau mengikuti atau melihat dari instruksi komentar yang ada di sini. Kita disuruh untuk memasukkan nomor 1. Kita masukkan di dalam sini untuk number dengan ketentuan bahwa dalam angka kita tidak boleh meletakkan angka di depan. Ketentuan dalam membuat variabel. Di sini kita masukkan input. Kita masukkan menggunakan fungsi input yang kemudian fungsi input akan memberikan sesuatu yang akan disimpan dalam sebuah variabel. Nah, kemudian kita masukkan kurung dan tanda kutip ganda untuk masukkan number 1. Spasi, kita masukkan ini tanda kutip, kemudian seperti ini. Karena kita di sini akan menjumlahkan dua angka pertama dengan angka kedua, maka di sini kita harus berupa bilangan bulat. Nah, untuk merubah dari fungsi string ini, kita akan menggunakan variabel di depan input. Kita akan menggunakan variabel atau fungsi dari integer, yang berarti mengubah string ke dalam bilangan bulat, mengubah bahasa teks ke dalam bilangan bulat. Integer dengan tutup kurung dan buka kurung. Kemudian kita akan membuat angka nomor 2. Number 2 kemudian sama dengan kita gunakan fungsi integer dengan input yang akan menginputkan jawaban user, kemudian tanda kutip ganda dengan number 2. Spasi, tutup kurung dan tutup kurung. Baik, di sini setelah kita menginputkan dua angka, setelah kita memasukkan atau mengirim program untuk membaca nomor 1 dan nomor 2 dengan fungsi integer, kita masukkan compute the sum atau jumlah penjumlahan. Di sini kita masukkan
sum sama dengan number one plus fungsi dari underscore ini adalah untuk mengambil spasi number 2. Enter. Kemudian di sini ada print the sum. Kita masukkan lagi untuk komentarnya. Print the sum. Enter. Kita gunakan fungsi print, buka kurung, tanda kutip lambda, the sum is spasi tanda kutip, kita tambahkan karena jumlah dari penjumlahan angka 1 dan angka 2 merupakan bilangan bulat, maka kita perlu mengubah bilangan bulat tersebut ke dalam bentuk teks atau bentuk string. Di sini mengubah bilangan bulat karena fungsi input mengembalikan fungsi string. Fungsi input ini mengembalikan fungsi string. Baiklah, di sini kemudian kita tambahkan fungsi string str, buka kurung, sum. Selesai. Setelah itu, mari kita running. Program menanyakan number one, kita jawab 21. User menginputkan angka 21, kemudian enter. Number 2, kita jawab kembali dengan 21. The sum is 42. Maka program sudah menjalankan instruksi yang diberikan. Baik, jadi di sini saya akan membuat project dengan judul Available Hours to Study atau jam yang tersedia untuk belajar di setiap harinya. Yang pertama kita membuat algoritma, yang kedua kita menggunakan program dari Scratch dan Python. Di sini untuk langkah-langkahnya di step 1 adalah memasukkan angka dari sleeping hours, jam tidur, jam kerja, jam istirahat, kemudian input available hours. Kita memasukkan available hours dengan rumus 24 sleeping hours, working hours dikurangi dengan sleeping hours. Maaf, ini dalam PPT-nya tanda bacanya, tanda penjumlahannya kurang ditambahkan. Jadi di sini sebenarnya 24 dikurangi sleeping hours, dikurangi working hours, dikurangi resting hours, dan dikurangi 3. Kemudian print available hours. Untuk step 2 nya sama, kita memasukkan sleeping hours, working hours, dan weekday relaxing hours. Weekday, hari istirahat di weekday, hari istirahat di weekend. Kemudian kita compute atau kita jumlahkan. Dan cara penjumlahannya itu sama. Ini mohon maaf belum ada penjumlahannya. 24 dikurangi sleeping hours, working hours, weekday, relaxing hours. Kemudian compute week, available hours. Untuk available hours 24 dikurangi weekend, sleeping weekend, kemudian relaxing hours. Habis itu kita menjumlahkan available hours-nya dengan dikalikan 5, available hours per weekday ditambah 2 dikali per weekday and kemudian available hours weekday, weekend, total per week. Oke, mari kita lanjut ke projectnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan project kedua saya, yaitu Available Hours to Study. Available Hours to Study ini adalah project yang bertujuan untuk mengetahui banyaknya jam yang bisa kita lakukan untuk belajar di setiap harinya. Di sini saya sudah memiliki banyak blok
yang tersusun. Yang pertama ada ketika bendera ini dipencet, kemudian program menanyakan how many hours do you sleep per day, atau berapa jam kamu tidur dalam sehari. Dan kemudian kita menunggu, kemudian kita memasukkan variabel set sleeping hours dengan variabel yang sudah saya buat. Kemudian to answer inputan jawaban dari user yang akan disimpan oleh variabel. Kemudian program menanyakan how many hours do you work per day, atau berapa jam yang dilakukan untuk bekerja setiap harinya. Kemudian kita menunggu, kemudian kita tambahkan lagi block set, yaitu untuk menyimpan variabel working hours to answer ini untuk kita simpan di dalam variabel working hours. Kemudian program menanyakan kembali how many hours per day do you want to relax, berapa jam yang kamu untuk beristirahat. Kemudian kita menunggu, kemudian kita masukkan kembali block set relaxing hours to answer dengan menginputkan jawaban kita di sini. Kemudian set available hours atau jam yang tersedia. Untuk jam yang tersedia di sini bisa menggunakan rumus 24 dikurangi jam tidur ditambah jam kerja ditambah jam istirahat, kemudian ditambahkan dengan 3. Di sini kita juga ada block say you have, kemudian kita tambahkan available hours atau variabel dari available hours itu di sini untuk menjawab pertanyaan dari ini semua. Untuk menjawab pertanyaan dari sini. Kemudian di sini ada hours to study each day. Mari kita running untuk programnya. Oke, kita pencet bendera hijau. How many do you hours per day? Katakanlah kita bekerja 8, sleeping hours itu 8 jam. How many hours do you work per day? Katakanlah 8,5. How many hours per day do you want to relax? Aku pengen per hari itu tidur 3 jam. Enter. You have 1,5 jam hours to study each day. Atau kita punya waktu 1,5 jam untuk belajar setiap harinya. Belajar di setiap harinya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan proyek kedua saya, available hours to sleep, to study. Jadi di bahasa pemrograman Python. Di sini saya sudah menuliskan instruksi dari komentar untuk kita jalankan. Di sini ada st user, sleeping hours, working hours, relaxing hours, yang kemudian adalah menjumlahkan available hours, kemudian print available hours. Di sini kita akan menambahkan. Di sini saya menambahkan. Jadi di sini saya menambahkan sleeping hours atau jam tidur dengan tipe data float dan input. Untuk fungsi input itu memberikan sesuatu yang disimpan dalam sebuah variabel. Jadi input ini akan memberikan sebuah sesuatu yang sudah kita simpan, yang sudah user simpan di variabel. Jadi di sini dengan tipe data float itu adalah untuk supaya jika memasukkan angka atau desimal program tidak error. Makanya kita di sini menggunakan tipe data float. Di working hours sama, kita menggunakan tipe data float dengan fungsi input untuk memberikan sesuatu dengan inputan user. Kemudian di sini juga kita melihat weekday relaxing hours atau hari untuk beristirahat dengan tipe data float dengan fungsi input. Kemudian relaxing hours-nya juga kita menggunakan tipe data float dan fungsi input. Di sini tinggal ditanya berapa jam kamu tidur setiap hari, berapa jam kamu bekerja setiap hari, including commute atau
perjalanan. Kemudian di sini how many hours do you need to relax per weekday. Kemudian di sini how many hours do you need to relax per weekend day, weekend. Ini per weekend, sedangkan di sini per weekday. Kemudian untuk compute, kemudian kita jumlahkan available hours-nya. Di sini kita jumlahkan satu persatu untuk setiap jamnya. Di sini ada weekday available hours, itu 24 dikurangin jam tidur, dikurangin working hours, dikurang dengan relaxing hours, weekday, atau jam istirahat saat weekday, dan dikurang 3. Kemudian di sini juga weekday available hours, dikurang 24, dikurang sleeping hours, weekend, dan sleeping hours, dikurang weekend. Kemudian untuk total available hours-nya, ini kita tinggal tulis weekday available hours dikali 5 ditambah weekend available hours dikali 2. Kemudian kita print available hours-nya. Oke, kita sudah print untuk available hours-nya. Di sini dengan fungsi print you have plus str. Str ini karena penjumlahan di sini akan menghasilkan angka, maka kita harus mengubah bilangan bulat ini ke dalam bahasa teks. Jadi di sini dengan fungsi string kita akan mengubah bilangan bulat ke dalam teks. Di sini you have, agar bahasa pemrograman tidak error. You have plus tanda kutip ganda, you have plus string dalam kurung weekday available hours plus tanda kutip ganda hours tadi, dan seterusnya. Di sini kita tetap menggunakan string. Mari kita jalankan program. How many hours do you day sleep? Kita masukkan 8 jam. How many hours do you per day include minutes? Kita masukkan 8,5 jam. Kemudian how many hours do you need to relax per day, atau berapa jam yang kamu butuhkan untuk beristirahat setiap harinya? Itu saya ingin 3 jam. Kita masukkan 2 jam aja. How many hours do you need to relax per weekend day? Kita masukkan 3 jam. You have, jadi di sini dia program mengatakan kamu memiliki atau hasil dari available hours ini, you have, kamu memiliki 2,5 jam untuk belajar setiap hari, setiap hari kerja. Sedangkan kamu memiliki 10,6 jam to study, untuk belajar setiap hari minggu atau weekend, setiap weekend. In total kamu memiliki 32 jam to study each week. Oke, jadi di sini adalah program bahasa pemrograman Python dengan project kedua saya, yaitu available hours tadi. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan mengenai variabel, tipe data, dan operasi dalam program Scratch dan Python. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.